Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 541-545. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Zihuali menggendong mayat Jiang Yi sambil mengikuti Furi Luo. Ketika dia melewati Qinmu, dia menoleh untuk menatapnya. Qinmu sedang memurnikan pil, tetapi dia buru-buru mengangguk sebagai tanda terima. Kakak senior Zihuali, mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Tanpa ekspresi, Zihuali pergi bersama Furi Luo. Dewa Harimau Hitam melompat turun dari istana dan melirik Qinmu sebelum melirik lagi ke Saint Woodcutter. Kapak besar dewa itu telah disimpan di suatu tempat sementara dia mengamati teknik tangan Qinmu dalam memurnikan pil. Para dewa lainnya juga melompat turun dan berkumpul di sekitar mereka. Semua orang punya sesuatu untuk dikatakan dan juga banyak pertanyaan yang ingin mereka ajukan. Namun, mereka semua tetap mengendalikan diri. Sebelum Santo Penebang Kayu berbicara, tak seorang pun di antara mereka yang berani menyuarakan sesuatu terlebih dahulu. Dewa Sang Ye buru-buru menarik Sang Hua. Ia ingin memarahi putrinya dengan keras, tetapi karena tidak ada yang berbicara, tidak baik baginya untuk memecah kesunyian. Qinmu berada pada tahap krusial dalam penyempurnaan pil rohnya. Dia benar-benar fokus dan tidak punya pikiran lain. Dia tidak memperhatikan siapapun di sekitarnya, tetapi dengan tatapan dari semua dewa yang terfokus padanya, bahkan dia merasakan tekanan. Tetesan keringat muncul di dahinya, tersebar merata. Setelah beberapa saat, Qinmu selesai memurnikan pil roh dan menghancurkannya dengan lembut. Dia mengambil air dan melautkannya sebelum meneteskannya ke mata dan telinga Yu He dan Su Yao. Dia mengamati dengan saksama pertumbuhan selaput mata dan gendang telinga kedua orang itu, lalu sedikit mengernyit. Dia mengobrak-abrik tasnya dan mengambil beberapa tanaman herbal dan membuat salep. Dia mengoleskannya dengan hati-hati pada bagian yang terluka. "Mengapa kamu harus mengoleskan obat 2 kali?" tanya Saint Woodcutter dengan heran. Yang pertama adalah agar selaput mata dan gendang telinga mereka tumbuh kembali, tetapi obat kedua tampaknya mengandung sedikit racun. "Mengapa demikian?" Qinmu memeriksa mata Yu He dan Su Yao dan melihat lubang telinga mereka lagi. Dia kemudian menjelaskan, "Salep ini bukan racun, tetapi obat mujarab yang digunakan untuk menekan pertumbuhan. Obat mujarab pertama yang saya buat adalah untuk menumbuhkan selaput mata dan gendang telinga mereka yang rusak, tetapi karena ini pertama kalinya saya harus membuat sesuatu seperti itu, dosisnya tidak tepat dan khasiat obatnya terlalu kuat. Jika aku tidak melakukan apapun, gendang telinga dan selaput mata mereka akan menebal dan memengaruhi penglihatan dan pendengaran mereka. Itulah sebabnya aku membutuhkan obat kedua untuk menekan pertumbuhannya." Dia meregangkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang, mereka hampir baik-baik saja. Penglihatan dan pendengaran mereka tidak akan kalah dari sebelumnya." Di sekitarnya, para dewa kaisar langit tertinggi semuanya menghela napas lega. Yu He dan Su Yao adalah ahli terkuat di kaisar langit tertinggi alam 7 bintang. Mereka juga merupakan generasi termuda dengan harapan terbesar untuk menjadi dewa. Jika mereka menjadi buta atau tuli, itu akan menjadi kerugian besar bagi kaisar langit tertinggi. Kematian Huang Yue dan yang lainnya di dunia meja pasir sudah merupakan kehilangan yang cukup besar bagi mereka. Qinmu memberi hormat kepada Santo Penebang Kayu. Murid Qinmu memberi hormat kepada Patriark. Santo Penebang Kayu mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kamu seharusnya menerima ajaran yang telah kusampaikan. Karena kamu telah diajari olehku secara pribadi, kamu adalah muridku dan tidak perlu memanggilku Patriark." Qinmu terkejut sekaligus gembira. Jika dia menjadi murid Saint Woodcutter, senioritasnya akan meningkat. Jika dia bertemu lagi dengan Master Sekte Iblis Surgawi di masa lalu, para tua-tua itu tidak perlu lagi menggunakan senioritas untuk menekannya. Dia ragu sejenak dan bertanya, "Guru Surgawi, apakah Anda pernah mendengar tentang Sekte Orang Suci Surgawi?" "Sekte Santo Surgawi." Bingung, Santo Penebang Kayu menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya." Wajah Qinmu menjadi pucat dan dia menjadi putus asa. Saint Woodcutter memang belum pernah mendengar tentang Heavenly Saint Jude. Dia masih tidak mau menerima kenyataan itu dan menyelidiki lebih lanjut. Kalau begitu,
Pohon suci yang ditinggalkan guru suci serta batu suci dan tanda kapak, apakah ada makna yang lebih dalam di baliknya? Pohon belalang tua itu masih belum mati. Santo penebang kayu tercengang. Ia menghitung sebentar dan berkata, pohon itu seharusnya berusia sekitar 20.000 tahun, kan? Aku sudah menebangnya berkali-kali tetapi pohon itu masih hidup. Pohon itu mungkin akan segera menjadi iblis. Qin Mu tergagap dalam kata-katanya selanjutnya. Guru suci, batu suci itu. Batu suci yang mana? Oh, maksudmu batu tempat aku duduk saat aku menyampaikan ajaranku. Ada apa dengan batu itu? Seolah-olah Qin Mu disambar petir yang membuat pikirannya kacau. Dia bergumam, setiap kali ada perayaan besar, sekte orang suci surgawi kita harus bersujud di batu orang suci dan pohon suci itu. Hanya pemimpin sekte dan tetua sekte yang telah melakukan pelayanan berjasa yang berhak mengubur abu mereka di bawah pohon suci. Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya. Begitu banyak etiket. Aku paling benci etiket. Mungkinkah sekte Saint surgawi didirikan oleh muridku itu? Kakakmu tidak mempelajari semua kemampuan dan malah membuat sejumlah aturan. Dengan berfokus pada aturan, dia telah melupakan makna dari ajaran yang kuberikan padanya. Sungguh tidak berguna, sungguh tidak berguna. Murid dan kakak besar yang dibicarakannya adalah Founding Master. Sosok yang sulit dipahami yang bahkan belum pernah dilihat Qin Mu di Fengdu. Pria itu tidak pernah datang ke Fengdu, jadi Qin Mu tidak tahu kemana dia pergi. Namun, wajahnya tampak antara gelap dan cerah. Pohon suci dan batu santo yang dianggap sebagai harta karun oleh semua orang di sekte itu sebenarnya adalah barang yang tidak berharga di mata Santo penebang kayu. Kalau hal ini sampai tersebar luas, semua orang di sekte Santo surgawi, termasuk sang patriark muda dan para mantan master sekte di Fengdu, pasti akan menjadi gila. Harimau hitam itu melihat keadaannya yang linglung dan membuka mulutnya. Namun, dia menahan diri untuk tidak berbicara dan hanya berpikir, tuanku selalu memarahiku dan tidak percaya bahwa kondisi mental bocah ini tidak baik sama sekali. Namun, hanya dalam waktu singkat, bocah ini telah mengubah lebih dari selusin ekspresi yang berbeda. Dewa sejati Pang Yu berjalan mendekat dan memeriksa mata dan telinga Yu He. Ia juga memeriksa Su Yao. Ketika ia melihat bahwa mereka baik-baik saja, barulah ia berkata dengan suara pelan, teman kecil Qin Mu telah menyelamatkan kalian berdua, jadi mengapa kalian tidak datang untuk mengucapkan terima kasih? Alasan mengapa kalian berdua bisa keluar dari dunia meja pasir juga karena ia mempertaruhkan dirinya untuk memikat musuh, menyingkirkan 3 dari mereka terlebih dahulu. Hati Yu He dan Su Yao bergetar hebat dan mereka berteriak, dia menyingkirkan 3 praktisi kuat sendirian. Jika dihitung dengan Jiang Yi, jumlahnya 4. Pang Yu menghela napas dan berkata, di antara 10 ahli iblis, 4 orang telah tewas di tangannya. Jumlahnya hampir setengah dalam sekejap. Jika kita tambahkan ahli iblis yang disingkirkan oleh gadis dari keluarga Sang Ye, mereka berdua telah merebut setengah dari dinas militer. Yang lainnya termasuk kalian berdua bertarung sampai 6 dari kalian tewas, tetapi kalian hanya menyingkirkan 4 musuh. Ras iblis masih belum bisa diremehkan, kemampuan mereka masih. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Yu He dan Su Yao terdiam. Mereka saling menatap dengan ekspresi getir. 9 orang tewas dalam ras iblis dan Qin Mu secara pribadi telah menyingkirkan 4 orang sementara Sang Hua telah mengurus 1 orang. Itu memang lebih dari setengah dari layanan pertempuran. Sementara itu, Yu He dan Su Yao masing-masing telah mengurus seorang ahli iblis dan bekerja sama untuk menyingkirkan 1 ahli iblis lainnya. Ini berarti bahwa 6 ahli manusia lainnya yang telah tewas dalam pertempuran hanya berhasil membunuh 1 orang dengan nyawa mereka. Kekuatan tempur para iblis memang lebih tinggi daripada manusia. Jika bukan karena kedatangan Qin Mu yang tak terduga, mereka pasti akan menghadapi pemusnahan total dari generasi muda terhebat mereka. Yu He dan Su Yao menghela napas dengan gemetar. Mereka mendatangi Qin Mu yang masih putus asa dan linglung dan mengucapkan terima kasih. Qin Mu buru-buru membalas salamku sambil tersenyum lebar. Aku terobsesi untuk meningkatkan kekuatan pedang terbangku dan tidak memperkenalkan diriku kepada kakak perempuan dan kakak laki-laki. Namaku Qin Mu, Qin dari perontok padi dengan 2 orang pria memegang alu dan Mu dari penggembala sapi. Aku memberi hormat kepada kakak perempuan Yu He dan kakak laki-laki Su Yao. Dewa harimau hitam melihat wajah gelap dan jernihnya berubah menjadi senyum berseri-seri dalam sekejap mata dan tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin. Tuanku tidak dapat melihat seberapa cepat wajah bocah ini berubah. Yu He dan Su Yao segera membalas sapaannya, dan Su Yao berkata dengan nada meminta maaf, kami baru saja menghina kakak senior Qin beberapa kali dan memanggilmu sebagai tukang mengirik padi dan menempa besi. Aku harap kakak senior tidak menaruh dendam.
Dengan ekspresi serius, Qin Mu berkata dengan tegas, metode penulisan kata Qin berasal dari dua orang yang memegang alu dan mengirik biji-bijian, dan aku tidak bercanda. Sejujurnya, adik kecil ini belajar membaca semua jenis tulisan dari guruku dan semua jenis bahasa, seperti bahasa iblis, naga, Buddha, Yudu, dan bahkan beberapa bahasa dewa. Terkadang aku suka sangat teliti dalam hal-hal kecil dalam kata-kata, jadi ini bukan sekadar pamer. Ekspresi bocah ini berubah lagi. Dewa Harimau Hitam menggertakkan giginya. Tapi tuanku tidak bisa melihatnya. Kakak senior Yuhei, kakak senior Su Yao. Ekspresi serius Qin Mu menghilang, dan senyumnya berubah seperti angin musim semi. Dengan alisnya bergerak naik turun, dia bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang sekte orang suci surgawi? Sejujurnya, adik kecil ini adalah pemimpin sekte-sekte orang suci surgawi. Sekte ini didirikan oleh guruku, yang merupakan guru suci ini. Kalian juga pernah melihatnya sebelumnya dan tahu bahwa dia bijak, heroik, dan orang yang tidak banyak bicara. Namun, ajaran sekte orang suci surgawi kita benar-benar bagus dan sangat luar biasa. Apa yang disebut jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari bagi orang biasa. Setelah beberapa saat, Qin Mu menghela napas gemetar dan tersenyum pada Yuhei dan Su Yao yang baru saja bergabung dengan sektenya. Ia berpikir dalam hati, sekte suciku baru saja bercabang menjadi kaisar langit tertinggi. Keberuntunganku hari ini lumayan, merekrut 2 kepala aula dengan potensi untuk menjadi dewa. Tidak apa-apa jika Saint Woodcutter tidak mengakui mengenal sekte orang suci surgawi, tidak apa-apa selama ia tetap diam. Benar, ada juga Sister Hua. Dewa Harimau Hitam menggerakkan telinganya karena bosan. Tuanku tidak bisa melihat. Qin Mu bergegas menuju Sang Ye dan Sang Hua, tetapi ia dihentikan oleh banyak dewa. Mereka memujinya satu demi satu, dan Qin Mu hanya bisa menjawab mereka dengan rendah hati. Dengan pujian dari banyak dewa, kepercayaan dirinya meningkat dan ia sangat gembira. Tuanku masih tidak bisa melihat. Dewa Harimau Hitam menggerakkan satu telinganya ke depan dan satu telinganya ke belakang sambil berpikir dalam hati. Qin Mu dihalangi oleh banyak dewa. Ketika keributan itu mereda, para dewa kaisar langit tertinggi segera bergegas mengerahkan pasukan mereka untuk menduduki kota Li agar tidak direbut kembali oleh para iblis beberapa saat kemudian. Sang Hua juga dibawa pergi oleh Dewa Sang Ye, yang membuat Qin Mu menghela napas dalam-dalam karena kasihan. Ikutlah aku, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu, kata Santo penebang kayu. Qin Mu buru-buru mengejarnya. Dewa Harimau Hitam juga ingin mengikutinya, tetapi Saint Woodcutter menoleh ke belakang untuk melihatnya dan dia berhenti. Dewa Harimau Hitam menoleh ke tempat lain. Apakah kamu iblis atau manusia? Qin Mu mengikuti Saint Woodcutter ke tempat yang tenang di mana dia menerima selusin pertanyaan. Meskipun kamu telah mempelajari teknikku dan menerima warisanku, masih ada kekuatan aneh di tubuhmu sebagai ras iblis. Kamu tiba-tiba muncul di medan perang dan di tengah-tengah para iblis sehingga tindakanmu mencurigakan. Katakan padaku, dari mana tepatnya kamu berasal? Qin Mu ragu sejenak sebelum berkata, desa bebas. Santo penebang kayu tiba-tiba menoleh dan menatap lurus ke arahnya, seakan-akan mencoba melihat apakah dia mengatakan kebenaran atau kebohongan. Qin Mu berkata dengan ekspresi tenang, aku tidak dilahirkan di desa bebas. Ibu mengandungku di rahimnya saat orang tuaku meninggalkannya. Mereka bertemu musuh dalam perjalanan dan akhirnya ibu melahirkanku di Yudu. Raja Yama dari Fengdu berkata bahwa karena aku dilahirkan di sana, pasti ada sesuatu yang tidak terduga yang menyebabkan sifat iblis Yudu memasuki tubuhku. Tuanku, ekspresinya telah kembali tenang namun Anda tetap tidak dapat melihatnya bahkan ketika menatap wajahnya. Jauh di sana, Dewa Harimau Hitam itu mendidih karena amarah. Kamu bilang kamu dari desa bebas, tapi apakah kamu punya kenang-kenangan? Tanya Saint Woodcutter. Qin Mu buru-buru melepaskan liontin giok dari lehernya. Meskipun Qin Mu mengeluarkan liontin giok itu, dia tidak melepaskannya. Dia berkata dengan ragu-ragu, Raja Yama berkata bahwa liontin giok ini menekan sifat iblis dalam tubuhku dan aku tidak dapat menunjukkannya dengan mudah kepada siapapun. Jika liontin itu menjauh dari tubuhku, hal-hal buruk akan terjadi. Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya. Dengan aku di sisimu, hal buruk apa yang bisa terjadi? Paling-paling hanya tipuan kecil seperti kutukan atau sambaran petir yang tidak berarti apa-apa bagiku. Qin Mu menggertakkan giginya dan melepaskan liontin giok itu. Dulu, aku pernah melepaskan liontin giok itu dan menunjukkannya kepada orang-orang di desa. Aku juga pernah menunjukkannya kepada Suster Jing dan tidak pernah terjadi hal buruk. Kali ini juga seharusnya tidak terjadi apa-apa. Saint Woodcutter mengambil liontin giok itu. Dia memfokuskan pandangannya pada liontin itu dan mengangguk.
Itu memang Liontin Giok dari garis keturunan Kaisar Pendiri. Liontin ini sepertinya tidak sama persis dengan Liontin-Liontin itu. Ada formasi penyegelan aneh di dalamnya. Mungkinkah itu formasi untuk menyegel sifat iblismu? Seseorang telah membawaku keluar dari Yudu dan menuju reruntuhan besar. Aku dijemput oleh Nenek Si. Selain aku, keranjang, dan kain lampin, aku hanya memiliki Liontin Giok. Orang yang mengirimku ke sana telah meninggal karena luka parah. Wajah Kinmu meredup saat dia terus berbicara. Nenek Si adalah wanita suci dari sekte orang suci surgawiku, dan dialah yang telah membesarkanku hingga dewasa. Liontin Giok ini selalu ada padaku. Nenek Si dan yang lainnya tidak dapat menemukan kegunaan apapun selain memaksa kegelapan reruntuhan besar kembali, namun, Liontin itu hanya cukup besar untuk melindungi bayi. Setelah itu, kepala desa menemukan bahwa Liontin Giok itu memiliki kemampuan yang dapat membawa kita ke desa Carefree, tetapi itu hanyalah jebakan. Liontin Giok itu membawaku ke Fengdu dan kami bertemu dengan Dewa Iblis yang telah menyergap kami di luarnya. Memang ada lebih banyak rahasia. Saint Woodcutter mengutak-atik Liontin Giok itu hingga tatapannya berubah tidak normal. Liontin Giok ini tidak hanya dapat membawamu ke desa Carefree, tetapi juga dapat membawamu ke Yudu karena ditempa di sana. Selain itu, orang yang menempanya sangat kuat, bahkan lebih kuat dariku. Aneh, segel yang begitu kuat, apa yang coba disegelnya? Tatapannya berkedip saat rasa ingin tahunya muncul. Begitu aku menekan formasi penyegelan di Liontin Giok, aku akan bisa tahu apa yang disegelnya. Kinmu juga dipenuhi dengan harapan. Ketika Raja Yama mencoba melakukannya, dia kehilangan kesadarannya dan tidak melihat apa yang terjadi setelahnya. Dia juga sangat penasaran tentang apa yang disegel oleh Liontin Giok itu dan apa yang akan terjadi setelah segelnya dibuka. Saint Woodcutter melihat ekspresinya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sambil memegang Liontin Giok itu. Dia kemudian memasukkan kembali Liontin Giok itu ke tangan Kinmu. Pemuda itu bingung. Orang yang menempa Liontin Giok ini sangat kuat dan seharusnya menjadi salah satu eksistensi terkuat di Yudu. Itu adalah tempat misterius yang wajah aslinya hanya dapat ditemukan oleh beberapa orang. Bahkan Kaisar Pendiri tidak tahu berapa banyak ahli yang tersembunyi di dalamnya, kata Saint Woodcutter. Pasti ada alasan mengapa Liontin Giok ini ada di sisimu. Kurasa sebaiknya jangan menyelidikinya. Karena Raja Yama berkata untuk tidak membiarkan Liontin Giok ini meninggalkan tubuhmu, maka kau harus melakukan apa yang dia katakan. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia menekan segel Liontin Giok itu, tetapi dia menahannya. Kinmu hanya bisa mengambil kembali Liontin Gioknya dan terus memakainya di lehernya. Saat itu, sudah ada sejumlah praktisi seni dewa dari Kaisar Langit Tertinggi yang memasuki kota Li dan memperbaiki bangunan yang rusak, membangun pertahanan kota. Kinmu melihat sekeliling, tetapi tidak melihat senjata seperti meriam asal sejati atau meriam Dewa Matahari. Meskipun kemampuan para praktisi seni ilahi Kaisar Tertinggi Surga sangat kuat dan satu tingkat di atas para praktisi seni ilahi perdamaian abadi, aljabar mereka sangat lemah. Senjata seperti meriam asal sejati membutuhkan pencapaian yang sangat tinggi dalam aljabar, jadi orang-orang ini tidak dapat menempanya. Bahkan jika Kinmu menggambar cetak biru dan memberikannya kepada mereka, mereka mungkin tetap tidak akan mampu memalsukannya. Hanya Kekaisaran Perdamaian Abadi yang memiliki banyak ahli seni ilahi dengan aljabar yang kuat yang mampu melakukannya. Bagaimana kamu bisa sampai ke surga Kaisar Tertinggi? Tanya Santo penebang kayu. Kinmu dengan kasar menceritakan kepadanya bagaimana dia telah mengubah metode pengorbanan darah dan menukar dirinya dengan seorang jenderal iblis, memindahkan dirinya ke surga Kaisar Tertinggi. Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya, benar-benar gegabah, menukar dirimu dengan orang-orang dari kubu musuh. Apakah kamu tidak takut mati? Kinmu menarik napas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk mengalahkan Kaisar Manusia leluhur pertama, itu sepadan dengan risikonya. Bisakah Guru Suci mengajariku metode untuk menjadi Dewa Muda Sejati? Saint Woodcutter sedikit tertegun. Kau ingin menjadi Dewa Muda Sejati dan mengalahkan pembelot pasukan Hall of Human Emperors itu? Kinmu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saint Woodcutter tersenyum. Kau tidak tahu tentang latar belakangnya. Kinmu linglung. Kau dan dia sama saja, nama keluarga kalian berdua adalah Kin dan kalian berdua adalah muridku. Furiluo memanggilku guru surgawi yang berarti guru yang mematuhi hukum surgawi. Itu juga guru putra surga. Aku sebenarnya hanya seorang guru. Saat itu, di bawah perintah Kaisar Pendiri, aku mengajar para pangeran dan di antara mereka ada pembelot tentara dari Aula Kaisar Manusia. Saint Woodcutter berjalan menuju gerbang timur kota Li sambil mengenang masa lalu. Pandangannya samar-samar. Pangeran ini memiliki bakat luar biasa dan pemahamannya juga tinggi.
Namun, ketika bencana meletus dan langit runtuh dalam pertempuran, sang pangeran takut mati dan melarikan diri. Secara kebetulan atau takdir, ia menyelamatkan beberapa orang dan menjadi kaisar manusia yang dihormati. Aku juga pernah hidup, jadi dia datang mengunjungiku berkali-kali. Namun, aku tidak mau bertemu dengannya. Setelah itu, aku berubah menjadi patung batu sementara roh primordialku menjelajahi dunia untuk mencari jawaban sehingga aku tidak pernah melihatnya lagi. Akan sangat sulit bagimu jika kau ingin mengalahkannya. Kinmu mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan keras, namun, guru suci pasti punya cara, kan? Saint Woodcutter memanjat menara kota yang tinggi. Karena mereka harus bertahan dari serbuan iblis, semua menara kota dibangun sangat tinggi, jadi memanjat satu menara sama seperti memanjat gunung. Saya pernah mengajarinya sebelumnya, dan bakat serta pemahamannya adalah yang terbaik di antara semua pangeran yang pernah saya ajar. Dia bisa menguasai seni ilahi apapun saat dia mempelajarinya dan satu pemahamannya setara dengan 100 pemahaman lainnya. Dia menghormati guru-gurunya dan mementingkan ajaran. Meskipun saya membencinya karena menjadi gurun, saya tetap sangat mengaguminya. Jika Anda ingin mengalahkan saya, tidak ada gunanya jika Anda hanya mengandalkan saya untuk mengajari Anda. Saint Woodcutter bagaikan manusia biasa, naik level selangkah demi selangkah alih-alih menggunakan seni ilahi apapun. Saya adalah guru dari Founding Emperor dan memiliki reputasi sebagai guru surgawi. Dalam hal kekuatan tempur, saya bukanlah yang terkuat saat itu. Sebaliknya, kekuatan tempur saya hanya dapat dianggap sebagai standar tingkat menengah. Jika saya mengajari Anda, Anda tidak akan melampaui pembelot itu. Selain itu, dia tersenyum, bukankah saya sudah mengajari Anda? Kinmu tercengang. Yang dia maksud adalah ajaran di atas batu, jadi secara logika, Saint Woodcutter sudah mengajarinya. Namun, Kinmu marah karena menerima ajaran semacam ini. Saint Woodcutter jelas memiliki seni ilahi yang lebih kuat. Di medan perang, Kinmu telah bertemu Fu Yuxiao dan hampir terbunuh olehnya. Itu pasti akan terjadi jika bukan karena Saint Woodcutter yang telah melakukan gerakan agar Kinmu belajar dan melarikan diri dari bahaya. Karena dia memiliki seni bela diri yang sangat kuat, mengapa dia tidak mau mengajar? Kinmu ingin mempelajari teknik dan seni ilahi yang dapat memungkinkannya menjadi dewa muda sejati. Ia ingin menyatukan tubuh jasmaninya dan melampaui kaisar manusia leluhur pertama di alam yang sama, untuk menekannya ke dalam lumpur, mematahkan tulangnya dan membuatnya muntah darah. Ia ingin memukulinya sampai ia berlutut di lantai dan memohon pengampunan, sampai ia bersujud dan meminta maaf kepada kaisar manusia sebelumnya. Jika aku mengajarkan seni ilahiku kepadamu, kamu tidak akan memeras otakmu untuk memahami pedang bencana. Membuka pedang bencana adalah hal yang luar biasa, tetapi aku tidak bisa mengajarkannya kepadamu. Saint Woodcutter menaiki menara kota dan duduk. Dia menepuk anak tangga di sampingnya dan memberi isyarat agar Kinmu juga duduk. Kinmu duduk di permukaan es yang dingin. Dia berbalik dan melihat bahwa Dewa Harimau Hitam berdiri di bawah menara. Dia tidak muncul. Seni-seni ilahi yang kuketahui semuanya tersembunyi dalam kitab suci. Kau hanya perlu menggunakan hatimu untuk memahaminya dan kau akan mampu mempelajarinya. Kitab suci itu diajarkan kepadaku oleh kaisar pendiri. Hal-hal yang telah kupelajari terlalu banyak dan beraneka ragam, jadi meskipun aku menerima seni tertinggi kaisar pendiri, aku tetap tidak dapat melangkah maju. Aku hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah di antara para dewa dan iblis, jelas Saint Woodcutter. Pada waktunya, aku menyadari bahwa mempelajari terlalu banyak hal mungkin bukan hal yang baik. Ayo, mari kita saksikan matahari terbit. Matahari terbit, sudut mata Kinmu berkedut saat dia melihat ke langit. Matahari yang pecah perlahan-lahan memancarkan cahaya merah. Bentuknya yang terdistorsi menyengat matanya. Wajahnya langsung menjadi hitam, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Dia kemudian menahan keinginan dalam hatinya. Di sampingnya, wajah Saint Woodcutter juga berangsur-angsur menjadi hitam dan dia menundukkan kepalanya. Matahari terbit di langit kaisar tertinggi membuat mereka berdua merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Mereka berdua gelisah. Kinmu adalah master sekte iblis surgawi dan ahli dalam aljabar. Ia belajar pertukangan dari Old Ma dan berusaha mencapai kesempurnaan dalam semua kerajinan. Bahkan perabotan yang dibuat sendiri oleh nenek Si pun semuanya diperbaiki oleh Kinmu, jadi bagaimana mungkin matahari yang tampak mengerikan di langit itu dibiarkan begitu saja? Kultus iblis surgawi juga memiliki balai pengrajin dan balai pekerjaan surgawi yang memiliki persyaratan ketat untuk kerajinan mereka. Keduanya berasal dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan merupakan balai yang telah bercabang dari teknik perhitungan dan kerajinan dalam kitab suci.
Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung diberikan oleh Santo Penebang Kayu, jadi seseorang tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa ia memiliki pencapaian yang menakjubkan dalam aljabar. Para praktisi seni Dewa Kaisar tertinggi surga sangat bangga bahwa matahari di langit ditempa oleh dewa mereka, tetapi bagi mereka berdua, matahari itu merusak pemandangan. Di langit, matahari lain berangsur-angsur menjadi lebih terang pula, dan kedua matahari itu tergantung tak bergerak. Sudut mata Saint Woodcutter berkedut, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengangkat kepalanya. Orang-orang dari Supreme Emperor Heaven sudah melupakan semua tentang keterampilan. Dewa yang menempa matahari tampaknya disebut Sang Penempa Matahari, kata Qin Mu sambil menundukkan kepalanya. Bah, siapa Sun Forger? Aku kenal orang itu. Dia hanya seorang koki di surga. Qin Mu tercengang. Santo Penebang Kayu bangkit dan berkata, kau harus memahami metode untuk menjadi dewa muda sejati sendiri, itu lebih baik daripada aku yang mengajarimu. Apa yang aku ajarkan adalah milikku dan apa yang kau pahami adalah hal-hal yang paling cocok untukmu. Aku akan mengantarmu ke pintu, tetapi kau harus menjalani sisa perjalanan sendiri. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Di selatan, barat, dan utara kota Li masih ada ki iblis yang melonjak seperti tutup panci besar yang menutupi langit dan bumi. Kali ini aku datang ke surga kaisar tertinggi hanya untuk menghentikan iblis mengorbankan surga kaisar tertinggi. Furiluo adalah komandan yang bijaksana dan mengundurkan diri karena dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi kedatanganku yang tiba-tiba. Lain kali dia datang, dia akan memberikan pukulan yang menghancurkan dunia. Jantung Qin Mu berdebar kencang karena terkejut dan dia buru-buru bertanya, bisakah kaisar tertinggi surga menghalanginya? Ledakan. Tanah bergetar dan Qin Mu buru-buru melihat ke arah sumber suara. Di medan perang yang jauh, banyak praktisi seni ilahi dari kaisar tertinggi surga menumpuk mayat para iblis dan manusia yang telah tewas dalam pertempuran, mengubahnya menjadi gunung mayat. Tiba-tiba, tanah terbelah dan altar pengorbanan besar perlahan-lahan muncul dari tanah. Cahaya pengorbanan darah menyala, dan seberkas cahaya merah melesat ke langit. Di dalamnya, patung-patung batu tinggi muncul. Boom! Boom! Getaran hebat mencapai mereka saat medan perang berguncang tanpa henti. Semakin banyak altar pengorbanan muncul. Pada mereka, sorotan cahaya merah yang bagaikan menara tinggi melesat ke langit, dan patung-patung batu terbentuk di altar. Kegelisahan memenuhi Qin Mu, dan dia menatap Saint Woodcutter, menantikan jawabannya. Kita tidak bisa, Saint Woodcutter menyiramkan air dingin ke sekujur tubuhnya. Kita hanya bisa menunda mereka untuk sementara waktu. Di altar pengorbanan, patung-patung batu bangkit kembali dengan kecepatan yang stabil. Tanda-tanda formasi berputar di pupil Qin Mu, dan dia memfokuskan pandangannya dengan sedikit kecurigaan. Semua patung dewa memiliki ciri-ciri khusus. Salah satunya adalah dewa dengan tempurung kura-kura, yang lain berekor macan tutul, yang satu berkepala burung, dan yang lainnya berkepala naga, dan masih banyak lagi. Ada 24 altar pengorbanan dan 24 bentuk dewa yang berbeda. Namun, Qin Mu merasa seperti pernah melihat beberapa dewa ini di suatu tempat. Patung-patung batu di reruntuhan besar. Akhirnya dia mengingatnya. Patung-patung batu yang dia rasa familiar itu berasal dari reruntuhan besar. Artinya semuanya mungkin berasal dari sana. Patung-patung batu itu akan menjadi dewa, dan itu berarti semua patung batu di reruntuhan besar memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Mereka dapat kembali menjadi dewa yang hidup, yang menegaskan dugaannya sebelumnya. 24 patung batu memasuki surga kaisar tertinggi, jadi akan ada 24 dewa tambahan untuk membantu mereka. Mereka mungkin adalah teman-teman Santo Penebang Kayu dan kemampuan mereka semua pasti luar biasa. Namun Santo Penebang Kayu berkata bahwa mereka tidak dapat bertahan melawan iblis dan hanya dapat menunda untuk sementara waktu. Apa sebenarnya asal-usul ras iblis? Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan yang begitu mengerikan? Ketika ia menyuarakan pertanyaannya, Santo Penebang Kayu menatap patung batu dan terdiam sejenak. Asal-usul para iblis sangat misterius, dan bahkan aku sendiri tidak tahu. Namun, beberapa rumor mengatakan bahwa mereka berasal dari Yudu, mereka adalah makhluk hidup di sana. Konon mereka memisahkan diri, tetapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Para iblis memiliki banyak dunia dan kemampuan mereka selalu kuat, jadi wajar saja jika Kaisar Langit Tertinggi tidak dapat bertahan melawan mereka. Hati Qin Mu sedikit tergerak. Kalau begitu, apa hubungan antara para iblis dan apa yang disebut surga sejati yang menghancurkan era kaisar pendiri? Zihuali berasal dari tempat itu dan gurunya Luo Wushuang bahkan adalah kepala pengawal elit roh surga. Dia telah mengirim muridnya untuk berlatih di antara para iblis, jadi jelas bahwa ada beberapa hubungan antara kedua kekuatan itu. Mereka memang berhubungan,
tetapi bukan sebagai atasan dan bawahan. Saint Woodcutter tahu banyak tentang hal ini, tetapi dia tidak menjelaskannya secara rinci. Hubungan mereka lebih seperti dua orang yang saling memanfaatkan. Apa yang disebut surga surgawi seringkali menggunakan iblis untuk melakukan beberapa hal yang tidak nyaman bagi mereka, dan untuk bertahan hidup, iblis juga senang dimanfaatkan. Roh primordial saya telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun untuk mencari asal-usul surga surgawi, tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang terlalu berguna. Dia melangkah ke udara dan berjalan menuju altar pengorbanan. Karena kamu sudah berada di surga kaisar tertinggi, tinggallah di sini untuk berlatih. Aku perlu melakukan beberapa hal lain. Kinmu hendak mengejar, tetapi dia melihat Saint Woodcutter semakin menjauh. Ruang yang ditempuh kakinya tampak normal tetapi sebenarnya sangat besar, membuatnya mustahil untuk mengejarnya. Guru suci, masih ada yang ingin kutanyakan. Akan tetapi, Saint Woodcutter telah pergi entah kemana, dan kultivasi Kinmu tidak cukup tinggi hingga suaranya dapat menjangkau sejauh itu. Harimau kecil, tetaplah bersamanya. Suara Santo penebang kayu terdengar dari kejauhan. Jangan biarkan dia membuat masalah di mana-mana. Dewa harimau hitam segera mengakuinya dan menghampiri punggung Kinmu. Bayangannya yang besar menutupi pemuda itu. Kinmu tersenyum dan berkata, guru suci tidak pandai menilai karakter. Aku adalah guru sekte suci dan bukan anak kecil, jadi mengapa aku harus membuat masalah? Dewa harimau hitam menatapnya dengan wajah hitam. Apakah kamu tidak sadar diri dalam hal menciptakan masalah dimanapun kamu pergi? Kinmu mengangkat kepalanya. Dewa harimau hitam itu terlalu tinggi, jadi cukup melelahkan untuk berbicara dengannya. Kakak harimau, bisakah kau mengecilkan dirimu sendiri? Kakak senior, ekspresi dewa harimau hitam langsung berubah menjadi ramah. Kedua telinganya tegak, membuatnya tampak sangat agung. Dia berkata sambil tersenyum, melihat bagaimana kau memanggilku kakak senior, aku tidak akan memandang rendahmu dari atas. Kau juga bisa melihat bahwa aku bukan hanya tunggangan, tetapi murid tuanku, jadi dalam hal senioritas, kau memang harus memanggilku kakak senior. Tubuhnya perlahan menyusut, dan setelah beberapa saat, tingginya menjadi mirip dengan Kinmu, dan dia tampak seperti pemuda berkepala harimau. Hanya saja kedua telinganya masih sangat lincah dan akan berkedut dari waktu ke waktu. Kakak harimau, guru suci berkata untuk tidak membuat masalah dan ini sama saja dengan membuat masalah. Membuat masalah dan membuat masalah memiliki perbedaan yang sangat besar dan tidak dapat disatukan, kata Kinmu dengan serius. Dewa harimau hitam tidak terpengaruh olehnya dan menggelengkan kepalanya. Tuanku menyuruhku untuk mengawasimu. Aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pandanganku. Kepala Kinmu terasa sakit, namun ia hanya bisa membiarkan guru suci mengikutinya sambil berpikir, aku telah berencana agar guru suci membantuku mendesain jembatan dunia untuk menghubungkan kedamaian abadi dan surga kaisar tertinggi. Namun ia memiliki sesuatu yang harus diurus, jadi sepertinya aku hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Kota Li sudah ramai, tetapi dia tidak mengenali siapapun, jadi dia hanya bisa duduk di menara kota. Dia mengeluarkan setumpuk kertas dan alat hitung untuk mulai menghitung dan merancang jembatan dunia. Dewa harimau hitam berdiri di belakangnya dan menatapnya cukup lama. Ketika rasa penasarannya menguasainya, dia akhirnya bertanya, apa yang sedang kamu hitung? Kinmu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saya sedang menghitung persamaan untuk pertukaran energi roh dan satu untuk pergeserannya. Saya ingin rasio pertukaran energi roh untuk praktisi seni ilahi di dunia yang berbeda serta rasio pergeseran timbal balik antara kedua dunia. Apa yang dia katakan sedikit mendalam, tetapi Dewa Harimau Hitam memahaminya. Dia berkata sambil tersenyum, persamaan untuk pertukaran energi roh adalah metode pengorbanan darah dan persamaan untuk pergeseran energi roh bersama adalah metode seni ilahi teleportasi, kan? Kinmu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tak percaya. Kedua persamaan tersebut membutuhkan perhitungan yang sangat banyak dan melibatkan pembelajaran yang sangat banyak, termasuk pertukaran jiwa, tubuh jasmani, dan energi. Ini juga termasuk teleportasi ruang angkasa dan perhitungan perpindahan. Jika ini disampaikan kepada praktisi seni ilahi kaisar tertinggi surga, mereka akan terdiam setelah mendengar semua itu. Namun, Dewa Harimau Hitam berhasil menemukan dan mengatakan inti permasalahan hanya dalam satu kalimat. Benar sekali. Dia adalah tunggangan guru suci dan kitab suci iblis surgawi pendidikan agungnya memiliki metode perhitungan yang mendalam. Dia pasti telah belajar banyak dengan sering mendengarkannya. Kinmu lalu bertanya lagi, bagaimana kemampuan kakak Tiger dalam berhitung? Dewa Harimau Hitam mengambil selembar kertas dari tanah dan berkata, saya baru saja melihat kesalahan dalam perhitunganmu. Ini salah. Kinmu melihat kertas itu dan buru-buru menggunakan alat hitungnya untuk menghitung lagi.
Memang ada kesalahan. Pemuda itu terkesan. Perhitungan saudara Tiger sangat mendalam dan bahkan lebih cepat dan lebih akurat daripada perhitungan saya. Saudara bodoh ini terkesan. Kedua persamaan ini agak sulit dan ada terlalu banyak hal yang perlu dipecahkan. Bisakah saudara Tiger membantu saya? Dewa Harimau Hitam tersenyum padanya. Selama kamu tidak membuat masalah, apa salahnya membantumu? Apa alasan perhitunganmu? Apa yang akan kamu buat dengan persamaan itu? Kinmu memberitahunya tentang jembatan dunia yang akan dibangunnya dan mengeluarkan altar pengorbanan dan bendera teleportasi yang telah dirancangnya. Saya menggunakan metode ini untuk menggantikan Jenderal Iblis dan datang ke surga Kaisar tertinggi. Namun, sekarang saya ingin membangun jembatan dunia untuk menghubungkan kedamaian abadi dan surga Kaisar tertinggi. Jembatan itu harus sangat stabil agar seseorang dapat melakukan perjalanan bolak-balik antara dua dunia. Dewa Harimau Hitam bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, itu akan menjadi jembatan pergeseran saling energi roh luar angkasa. Itu dapat dirancang sebagai corong. Setelah dibuka, energi roh dari dua dunia akan terus mengalir. Jika orang-orang dari surga Kaisar tertinggi ingin pergi ke kedamaian abadi harus kehilangan sebagian energi. Itu akan menjadi kebalikannya. Anda memiliki ide yang bagus, saudara junior. Dia menepuk bahu Kinmu dengan kuat, dan ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia diam-diam menyambungkan kembali bahunya yang terkilir dan benar-benar terpikat oleh Dewa Harimau Hitam. Sebuah ide terlintas di benak Dewa Harimau Hitam, dan dia menepukkan telapak tangannya. Saya punya ide. Tidak perlu mendesain altar pengorbanan karena tuanku memiliki altar besar yang siap digunakan. Ada juga altar pengorbanan serupa di reruntuhan besar yang merupakan rute mundur yang ditinggalkan tuanku untuk dirinya sendiri. Jika surga Kaisar tertinggi diserang, dia bisa menggunakannya untuk kembali. Kedua altar pengorbanan itu digunakan untuk memanggil dewa sejati sehingga bisa digunakan untuk menghubungkan jembatan dunia. Tidak perlu khawatir energi akan tersumbat dan jembatan akan runtuh. Satu-satunya masalah adalah menghitung kedua persamaan itu. Kinmu sangat gembira. Dewa Harimau Hitam itu tidak hanya berlari cepat, tetapi pencapaiannya dalam perhitungan juga sangat mendalam. Kinmu bahkan tidak dapat menandinginya. Dengan bantuannya, jembatan pergeseran saling energi roh ruang yang membentang melintasi dua dunia dapat dibangun lebih cepat dan menghubungkan surga Kaisar tertinggi dengan kedamaian abadi. Tiba-tiba, dia teringat pada naga kilin dan merasakan sakit yang tak terjelaskan di hatinya. Mereka berdua adalah tunggangan. Kakak harimau dapat berlari lebih cepat, dan wilayah kekuasaannya juga lebih tinggi. Selain itu, dia tidak pilih-pilih soal makanan dan perhitungannya bahkan lebih mendalam daripada milikku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun dia segera meninggalkan rasa masam di hatinya dan mengerahkan seluruh energinya untuk memperhitungkan segalanya dengan Dewa Harimau Hitam. Kecepatan kalkulasi orang lain memang mencengangkan. Kinmu harus menggunakan lempengan Taiji, lempengan 8 trigram, dan senjata roh kalkulasi lainnya untuk membuat alat kalkulasi yang sangat besar agar dapat mengikutinya. Pada akhirnya, dia hanya memberinya senjata roh perhitungannya dan membiarkannya menghitung sementara dia memberinya pikirannya. Alat hitung yang kamu siapkan terlalu sedikit, jadi aku akan membuat beberapa lagi. Begitu Dewa Harimau Hitam berkata demikian, dia segera menyempurnakan sejumlah senjata roh kalkulasi dan melakukan banyak tugas, mengendalikan 6 alat kalkulasi berskala besar. Naga gendut juga tidak tahu bagaimana cara menempa senjata roh. Kinmu merasakan kepedihan di hatinya sekali lagi. Dia menyuarakan pikirannya tentang persamaan tersebut, dan Dewa Harimau Hitam segera mengatakan jawabannya. Kecepatannya sangat cepat. Manusia dan harimau itu tidak tidur atau beristirahat, terus-menerus menghitung di menara gerbang timur kota Li. Setelah 8 hari, menara itu dipenuhi tumpukan tulisan yang tebal. Tiba-tiba, suara Sang Hua terdengar. Saudara yang sedang mengirik padi, apa yang kalian lakukan di sini? Kinmu mengangkat kepalanya dari tumpukan kertas, matanya merah. Dia melihat Sang Hua, Yuhe, Suyao, dan beberapa praktisi seni dewa muda telah datang. Mereka semua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Semua orang terkejut. Naskah-naskah itu menumpuk lebih tinggi dari manusia, dan semuanya disusun dalam baris-baris yang rapi. Di tengah-tengah semua kertas itu, Kinmu dan seorang pemuda berkepala harimau memiliki kantung mata tebal di bawah tatapan mata mereka yang merah. Jenggot Kinmu telah lama berubah menjadi janggut yang berantakan, tetapi dia tidak peduli sedikit pun dengan penampilannya. Jadi kalian, Kinmu mengalihkan pandangan dan terus menulis di kertas. Teman-teman, tunggu sebentar. Kakak Tiger dan aku sudah selesai dengan 2 persamaan dan telah menggunakannya untuk menghitung rune pertukaran energi roh ruang angkasa. Saat ini kami sedang merancang infrastruktur jembatan dunia.
Yu He, Su Yao, dan praktisi seni dewa lainnya menatapnya dengan linglung. Setelah beberapa saat, Su Yao bertanya dengan rasa bersalah, "Adik perempuan Sang Hua, apakah kamu mengerti apa yang dia katakan?" Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong. Kinmu dan Dewa Harimau Hitam mengubah ki vital mereka menjadi sisik yang sangat indah dan menggambar cukup lama di atas kertas. Setelah mereka selesai menandai semua sisik, mereka akhirnya berdiri. "Ayo, kita bangun jembatan dunia ini dan uji apakah jembatan ini bisa menghubungkan dua dunia," kata Dewa Harimau Hitam dengan penuh semangat. Kinmu ragu sejenak. "Guru suci berkata kepadaku untuk tidak membuat masalah. Jembatan dunia ini masih harus diuji. Jika kita membuatnya sekarang, aku khawatir." Dewa Harimau Hitam bahkan lebih bersemangat darinya dan menepuk dadanya sendiri sambil berkata dengan kepahlawanan yang mencapai awan, "Ini tidak menimbulkan masalah, paling-paling hanya menimbulkan insiden. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun." Kinmu masih sedikit gelisah dan berencana menghitung ulang semuanya untuk memeriksa apakah dia telah membuat kesalahan. Itu bukan karena dia tidak mempercayai Dewa Harimau Hitam, tetapi karena menghubungkan kedua dunia dan membangun jembatan pergeseran saling energi roh belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika terjadi kesalahan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya, setiap pil roh jenis baru yang disempurnakan Kinmu untuk menyembuhkan luka memiliki kemungkinan efek samping yang aneh. Dia bisa menyelamatkannya jika itu adalah masalah pengobatan, tetapi bagaimana dia bisa menyelamatkannya jika jembatan pergeseran saling energi roh yang menghubungkan dua dunia rusak? Dewa Harimau Hitam mengumpulkan cetak biru itu dengan cepat dan bergegas keluar dengan penuh semangat. "Cepat, cepat. Aku tidak sabar untuk mengujinya." Kinmu hanya bisa mengikutinya keluar dari menara kota. Dalam perjalanannya, dia bertanya kepada Sang Hua, "Saudari Hua, ada apa?" Kota Li telah dibangun kembali, tetapi di sekitarnya masih banyak aktivitas iblis. Para iblis menggunakan daging, darah, dan jiwa orang-orang dari surga kaisar tertinggi kita untuk berkultivasi dan menimbulkan bahaya besar, jawab gadis itu. "Kami telah menghabiskan waktu cukup lama mencarimu untuk berlatih bersama. Kami ingin menyingkirkan para praktisi seni dewa yang berkeliaran dari ras iblis." Ketika Furiluo berada di kota Li, dia telah menahan para iblis agar tidak menyakiti siapapun, tetapi sekarang setelah dia pergi, para iblis yang tersisa tidak dapat menahan diri lagi. "Bagi mereka, kita manusia adalah makanan dan bahan untuk kultivasi dan pemurnian harta karun," kata Yu He. "Itulah sebabnya selama beberapa hari ini, desa-desa di sekitarnya diinjak-injak." Adik perempuan Sang Hua ingin pergi ke pagoda penekan dewa, tetapi dia tidak punya pilihan selain menundanya. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya, "Furiluo menahan iblis agar tidak menyakiti orang. Mengapa dia memberi perintah seperti itu?" "Untuk memenangkan hati rakyat," kata Su Yao dengan wajah muram. "Kota bisa diserang, kekaisaran bisa jatuh, dewa juga bisa mati dalam pertempuran, tetapi hati rakyat adalah yang paling sulit dimenangkan." Furiluo adalah dewa iblis dengan ambisi besar, jadi cara penaklukannya juga tidak sesederhana itu. Jika dia tidak menyakiti orang-orang, mereka tidak akan melawan. Dan bahkan jika dia meremas mereka sedikit lebih keras, mengubah mereka menjadi budak untuk menambang biji dan menanam semua jenis bahan obat, mereka akan tetap jinak. Seperti ini, dia bisa membuat para iblis rendahan itu mengerahkan segenap hati mereka dalam pertempuran. Musuh yang bisa menyerang jantung adalah musuh terkuat. Kinmu mengangguk, dan kesannya terhadap Furiluo berubah drastis. Furiluo bukanlah orang kasar yang hanya tahu cara menyerbu kota dan merebut tanah. Dia memahami metode pemerintahan dan tahu apa yang harus dia lakukan untuk meraup keuntungan terbesar bagi ras iblis. Iblis rendahan memiliki status yang rendah, dan Kinmu telah melihat nasib iblis rendahan di medan perang. Mereka adalah orang-orang yang bisa dikorbankan dalam pertempuran. Jika dia mengubah mereka menjadi budak sebelum memaksa mereka menjadi orang-orang yang bisa dikorbankan, akan sulit baginya untuk memerintah. Untuk menghindari hal itu, Furiluo menjadikan manusia sebagai budak sehingga para iblis rendahan dapat dilayani dengan nyaman. Mereka kemudian akan berperang dengan mempertaruhkan nyawa mereka tanpa peduli, dan ia dapat mempertahankan kekuasaannya. Dan karena manusia masih bisa hidup, mereka tidak melawan meskipun mereka telah menjadi budak. Dengan begitu, garis belakang Furiluo menjadi stabil. Dengan manusia yang menyediakan pasokan sumber daya secara terus-menerus, ia dapat mengerahkan seluruh upayanya dalam pertempuran di garis depan. Furiluo adalah bakat yang hebat. Tidak heran guru suci begitu waspada terhadapnya. Kinmu merenungkannya sejenak sebelum berkata, "Seharusnya ada banyak senjata roh iblis yang dikumpulkan dari medan perang, kan? Bagaimana kalian akan menghadapinya?"
Karena mengandung sifat dan ki iblis, mereka dihancurkan sehingga iblis tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali, kata Yu He. Qin Mu tersenyum padanya. Saudara Tiger dan aku akan mendirikan jembatan pergeseran energi roh, jadi kami membutuhkan banyak emas hitam dan besi hitam. Karena senjata roh iblis tidak berguna, bisakah kalian meminjamkannya kepada kami? Sifat iblis dan ki di dalamnya adalah yang kami butuhkan. Yu He tersenyum padanya. Tuanku bisa mendapatkan banyak senjata roh iblis. Aku ingin tahu berapa banyak yang dibutuhkan oleh Master Sekte. Semakin banyak semakin baik, Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas bantuannya, Hall Master Yu. Berbalik untuk pergi, dia berkata, Ketua Sekte terlalu sopan. Barang-barang milik iblis itu tidak berguna. Kalian bisa pergi dulu. Tuanku dan aku akan mengantarkan senjatanya nanti. Qin Mu menatap Sang Hua dan yang lainnya dan ragu sejenak. Saudari Hua, kakak Tiger dan aku butuh waktu untuk menyiapkan jembatan, jadi kalian harus berlatih. Kembalilah setelah 10 hari. Kami seharusnya sudah selesai saat itu, dan aku mungkin bisa memperkenalkan kalian kepada beberapa teman baru. Selain mencarimu untuk latihan, ada tujuan lain dari kunjungan kami. Kami ingin bergabung dengan sektemu, kata Sang Hua dengan suara rendah. Para praktisi seni ilahi dari kaisar tertinggi surga yang hadir semuanya buru-buru mengangguk. Qin Mu menatap Su Yao dengan tercengang. Setelah Master Sekte memberitahu kami tentang filosofi Sekte Orang Suci Surgawi, kakak senior Yu He dan saya merasa sangat cocok, jadi kami bergabung dan menjadi kepala aula. Kemudian, saya terlalu banyak bicara dan memberitahu teman-teman saya tentang tujuan sekte tersebut dan mereka merasa itu juga bagus, jadi mereka juga ikut bergabung. Bisakah kami mendapatkan posisi kepala aula juga? Sang Hua bertanya dengan penuh semangat. Qin Mu sangat gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya. Kultus orang suci surgawi itu saleh dan luar biasa dalam kedamaian abadi, jadi tidak sembarang orang bisa bergabung. Namun, saya tersentuh oleh semua orang yang melawan iblis tanpa mempedulikan nyawa mereka dan tahu bahwa semua orang di sini adalah orang-orang saleh. Kita berpikiran sama, jadi saya tidak akan mempersulit kalian semua untuk bergabung. Namun, untuk menjadi kepala aula, Anda perlu memiliki kemahiran dalam bidang tertentu. Kultus suci saya memiliki 361 aula yang mewakili 361 profesi, jadi ini bukan tentang kekuatan kemampuan Anda. Sang Hua dan yang lainnya sedikit kecewa, tetapi Qin Mu tersenyum pada mereka. Namun, Sekte Suci baru saja mendirikan cabang di surga kaisar tertinggi, jadi ada banyak hal yang harus dilakukan. Kita perlu menangani hal-hal yang mendesak dengan cepat, jadi tidak perlu terlalu memikirkannya. Itulah sebabnya, setiap orang bisa menjadi kepala aula Sekte Suci di surga kaisar tertinggi. Sang Hua bersorak, apakah kita perlu mengolesi bibir kita dengan darah kurban dan berjanji tidak akan mengkhianati sekte ini? Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Suci Surgawi kita bukanlah sekte setan dengan reputasi buruk, jadi kita tidak melakukan hal-hal seperti mengotori diri kita dengan darah. Tidak seorang pun perlu menyembah pemimpin sekte juga. Anda hanya perlu menyapa saya, tidak ada etiket formal. Pemimpin sekte adalah guru suci dan bukan kaisar. Saat ini aku sedang terburu-buru membangun jembatan pergeseran energi roh, jadi aku tidak punya waktu untuk bicara. Kembalilah setelah 10 hari. Saat kedua dunia terhubung, aku akan meminta saudara-saudara dari Sekte Suci Perdamaian Abadi menjelaskan semuanya secara terperinci. Sang Hua dan yang lainnya merasa puas dan pergi bersama Su Yao. Mendirikan sekte di surga kaisar tertinggi jauh lebih mudah dari yang kukira. Qin Mu mendesah sedih, lalu tatapannya berkedip saat dia melirik Dewa Harimau Hitam di sampingnya. Apakah saudara harimau ingin bergabung dengan sekte? Dewa Harimau Hitam memutar matanya ke arahnya dan mencibir. Tuanku tidak pernah mengakui kultus orang suci surgawi milikmu. Jangan buang-buang energimu dan mari kita bangun jembatan pergeseran energi roh. Manusia dan harimau itu segera sampai di depan altar pengorbanan besar yang menjulang tinggi seperti gunung. Altar itu memiliki anak tangga yang mengarah ke langit, di mana terdapat panggung datar. Rune pengorbanan darah tercetak di sekelilingnya, dan mayat-mayat praktisi seni ilahi kaisar tertinggi surga yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk di tanah. Hanya karena itulah patung-patung batu dan roh-roh primordial para dewa dipanggil dari reruntuhan besar. Rune jembatan pergeseran saling energi roh yang dirancang Qin Mu dan Dewa Harimau Hitam dibentuk di atas fondasi rune pengorbanan, jadi hanya perubahan kecil yang perlu dilakukan pada rune di altar pengorbanan. Manusia dan harimau segera bergerak untuk melakukan hal itu. Setelah beberapa saat, Dewa Sejati Pang Yu membawa Yu He dan banyak senjata roh iblis yang menumpuk menjadi sebuah gunung. Dia berkata sambil tersenyum,
teman kecil, apakah ini cukup untukmu? Jika tidak, masih ada kelompok lain yang jauh lebih besar di kota terluka cemerlang. Kinmu tersenyum gembira. Ini sudah cukup, terima kasih banyak, Dewa Sejati. Apakah ada tempat di mana Anda membutuhkan bantuan kami? Dewa Sejati Pang Yu bertanya. Yu He juga tidak sabar untuk membantu. Dewa Harimau Hitam hendak menerima bantuan mereka, tetapi Kinmu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Dewa Sejati sedang sibuk, dan kakak senior Yu He juga perlu berlatih. Aku tidak berani merepotkan kalian berdua. Dewa Sejati Pang Yu memang dirundung banyak masalah sehingga ia berpamitan dengan Yu He dan pergi. Ada banyak bagian yang perlu ditempa untuk jembatan pergeseran saling energi roh, dan kita berdua akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka membantu? Gerutu Dewa Harimau Hitam. Kakak senior, lihatlah matahari di langit. Dewa Harimau Hitam mengangkat kepalanya dan menyadari sesuatu. Kita memang tidak bisa membiarkan para Dewa Kaisar Langit Tertinggi membantu, jika tidak mungkin untuk mengetahui masalah apa yang akan mereka bawa. Manusia dan harimau mulai melebur semua senjata iblis. Jembatan pergeseran saling energi roh tidak memerlukan penghapusan sifat iblis, jadi mereka hanya melebur dan menempa ulang semuanya. Mereka berdua adalah profesional dalam bidang penempaan dan ahli dalam kalkulasi, sehingga setiap komponen dikerjakan dengan sangat teliti. Tanda rune pada semua benda harus tepat dan setepat jari Sun Si. Mereka mencari kesempurnaan. Dewa penempa matahari telah menempa matahari yang bengkok karena ketika ia mendesainnya, ia tidak berusaha agar setiap komponennya menjadi presisi. Dalam hipotesis Kinmu, cetak biru setengah matahari paling banyak dihitung hingga digit Hu atau Wei, yang mengakibatkan produk akhir menjadi bengkok dan tidak enak dipandang. Agar matahari di langit dapat terlihat bulat, angka-angka harus dihitung ke Su Yu atau Sun Si setidaknya. Setengah matahari itu puluhan kali lebih besar dari altar pengorbanan yang besar, jadi tingkat ketepatan yang dibutuhkan Kinmu sangat tinggi. Setiap komponen harus dihitung hingga digit Sun Si, karena dia tidak dapat melihat matahari di langit yang merupakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Santo penebang kayu adalah seorang ahli dalam perhitungan dan penempaan, maka ia pun tidak tega melihat matahari kaisar tertinggi surga. Setelah 10 hari, Sang Hua, Su Yao, dan yang lainnya bergegas datang bersama ratusan praktisi seni dewa. Mereka datang untuk melihat Kinmu dan Dewa Harimau Hitam mengaktifkan jembatan pergeseran saling energi roh. Kinmu dan Dewa Harimau Hitam masih tergesa-gesa ke sana kemari di altar pengorbanan, melakukan berbagai ujian dan penyesuaian. Mereka tidak berani bersantai sedikit pun. Selama 10 hari, mereka hanya tidur 2 atau 3 kali dan benar-benar kelelahan, tetapi semangat mereka masih tinggi. Tidak lama kemudian, Dewa Sejati Pang Yu, Dewa Sang Ye, dan para dewa lainnya juga datang bersama ribuan praktisi seni dewa. Semua orang melihat ke altar pengorbanan dengan segala macam komponen hitam pekat yang besar bergabung di dalamnya. Komponen-komponen itu memiliki panjang yang berbeda dan tampak seperti tombak, tombak panjang, pisau, dan pedang yang setengah dilebur yang semuanya diarahkan ke langit. Mereka ditutupi dengan rune mendalam yang sulit dipahami. Sebagian besar berada di dekat tanah. Bagian bawah altar pengorbanan hampir dibersihkan oleh Kinmu, dan ada banyak komponen besar yang ditempatkan sebagai gantinya. Semuanya tampak sangat rumit. Banyak lorong telah digali di seluruh altar pengorbanan, dan semuanya terbuat dari komponen yang tak terhitung jumlahnya. Rune menghubungkan setiap komponen. Seluruh altar pengorbanan merupakan satu tubuh yang utuh dan pada saat yang sama memiliki struktur bagian dalam yang tak tertandingi rumitnya. Ribuan praktisi seni dewa dan dewa mengelilingi area tersebut dan berjalan beberapa kali sambil berseru kagum. Kinmu dan Dewa Harimau Hitam telah menunjukkan kepada mereka keindahan baru yang dapat dimiliki oleh artefak logam besar. Keindahan semacam ini tidak teratur, tetapi tidak merata. Bayangan jatuh tidak teratur sementara potongan logam dan rune memperlihatkan keindahan yang aneh. Kinmu dan Dewa Harimau Hitam memasang komponen terakhir dan menyelaraskannya dengan altar pengorbanan di dunia lain. Keduanya saling memandang dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Apakah kamu siap? Dewa Harimau Hitam mengangkat alisnya. Aku siap mengaktifkan kekuatan rune. Kinmu mengangguk dengan berat, dan seberkas vitalitas ilahi melonjak keluar dari Dewa Harimau Hitam untuk mengaktifkan rune tersebut. Cahaya terang itu perlahan bergerak maju, menerangi lebih banyak rune. Seolah-olah itu terlalu lambat, cahaya itu segera terbelah menjadi 2 dan mengalir menuju lebih banyak rune seperti air yang mengalir. Suara dengungan terdengar saat cahaya terang mengalir ke bagian dalam altar pengorbanan dan keluar ke anak tangga, perlahan-lahan menerangi semua tanda rune. Akhirnya mengalir ke dasar dan berkumpul di sana. Dentingan, getaran dahsyat bergema,
dan anak tangga altar pengorbanan melayang ke langit. Mereka terbagi menjadi lebih dari 900 lapisan sesuai dengan anak tangganya. Masing-masing berputar ke arah yang berbeda, dan setelah setiap putaran, rune pada lapisan yang berbeda akan saling terhubung. Prosesnya tampak sangat rumit. Kinmu dan harimau hitam berdiri di salah satu anak tangga dengan penuh kegembiraan. Para praktisi seni ilahi kaisar tertinggi surga di bawah altar dan para dewa yang berdiri tegak di langit juga tidak dapat menahan kegembiraan. Pemandangan artefak logam besar yang diaktifkan sungguh luar biasa. Altar pengorbanan berputar terus-menerus, dan setiap seperempat putaran, ada gelombang energi roh yang mengalir keluar. Itu adalah ki iblis dan alam yang tersembunyi di dalam senjata yang sedang diaktifkan. Berdasarkan perhitungan cermat Kinmu dan Dewa Harimau Hitam, selama mereka menerobos penghalang dua dunia dan membangun jembatan pergeseran saling energi roh berbentuk corong, energi dua dunia akan tetap stabil, dan jalan itu tidak akan mudah runtuh. Semua ki iblis dan sifat senjata akan sepenuhnya habis pada saat terhubung. Lapisan altar pengorbanan berputar berkali-kali. Ketika sejumlah besar energi terkumpul, seberkas cahaya hitam tiba-tiba melesat ke langit. Kekuatan tak terbatas itu meraung sambil mengguncang dunia. Ribuan praktisi seni dewa dan dewa, serta Kinmu dan Dewa Harimau Hitam, mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit sambil tersenyum. Langit kemudian membeku di wajah mereka. Di atas sana, sinar cahaya hitam itu sangat dahsyat saat mengenai separuh matahari. Ciptaan mengerikan itu langsung menguap. Telinga Dewa Harimau Hitam, yang tegak, tertekuk ke arah belakang kepalanya, dan mulutnya terbuka lebar. Kita akan mati, adik junior, apakah ini menimbulkan masalah atau memulai insiden? Keringat sebesar manik-manik menetes dari kelopak mata kiri Kinmu dan jatuh ke pipinya. Keringat itu kemudian mengalir di dahinya seperti sungai sebelum membentuk dua jalur di kedua matanya. Kinmu menoleh dengan susah payah dan menatap rekannya. Dewa Harimau Hitam yang tampak awet muda itu semakin berkeringat di wajahnya, dan bajunya sudah basah kuyup. Kakak senior, lihatlah ekspresi orang-orang di bawah. Suara Kinmu serak saat dia menekan volume suaranya. Lihat saja, karena aku tidak berani. Aku khawatir mereka tidak akan mampu menahan diri untuk tidak memukuli kita sampai mati. Apakah menurutmu mereka akan memukuli kita sampai mati? Aku bisa menyelesaikan ini, aku bisa menyelesaikan ini. Kinmu terus menghibur dirinya sendiri saat wajahnya berubah antara cerah dan gelap. Orang dewasa di desa mengajariku bahwa jika aku bisa membuat masalah, aku pasti bisa menyelesaikannya juga. Aku pasti bisa menyelesaikannya kali ini juga. Mari kita bersikap nyata, saya mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Masalahnya kali ini terlalu besar. Kaisar tertinggi surga tidak memiliki matahari, tetapi Dewa Penempa Matahari telah memimpin para praktisi seni ilahi untuk dengan susah payah membangun separuh yang mereka angkat ke langit. Itu menjadi kebanggaan orang-orang kaisar tertinggi surga, tetapi mereka berdua telah menghancurkannya sepenuhnya. Bukannya Kinmu tidak mempertimbangkan untuk menciptakan matahari baru sebagai balasan kepada kaisar langit tertinggi, tetapi itu tidak akan semudah itu. Menciptakan bola yang sempurna tidaklah sulit, tetapi bagaimana ia mengubahnya menjadi matahari. Dewa pembuat matahari merupakan seorang koki dari kaisar pendiri langit surgawi, seorang pria yang mengendalikan kekuatan api suci, jadi meskipun keahliannya buruk dan ia telah menciptakan matahari yang tak tertahankan untuk dilihat, matahari itu masih dapat menyala dan memberikan kehangatan bagi kaisar tertinggi langit. Api suci semacam ini mungkin memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada api li, jadi mendapatkan api yang tepat merupakan masalah terbesar dalam merekonstruksi matahari. Setelah pilar cahaya hitam menghancurkan setengah matahari, pilar itu menembus kehampaan. Detik berikutnya, riak ruang dapat dilihat dengan mata telanjang. Riak itu bergelombang dan menyebar ke sekeliling. Matahari yang lain, hati Dewa Harimau Hitam bergetar saat dia melihat riak-riak yang bergerak ke konstruksi lain di langit. Di bawah altar pengorbanan, ribuan praktisi seni ilahi kaisar tertinggi surga dan para dewa yang melayang di langit merasakan jantung mereka berdegup kencang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangan mereka erat-erat, kuku mereka hampir menusuk daging mereka. Riak-riak itu menyebar dan menuju separuh matahari lainnya. Ketika keduanya bersentuhan, matahari terjepit hingga menyerupai kuning telur yang lonjong. Ketika lengkungan riak melewatinya, matahari meregang dan menjadi 10 kali lebih panjang. Semua orang menatap langit dengan ketakutan, tetapi setelah riak-riak itu, matahari masih menggantung di langit. Semua orang yang gugup itu menghela napas lega. Tiba-tiba, matahari yang kini tampak lengkap itu mengeluarkan suara keras dan bongkahan besar jatuh ke permukaannya. Komponen yang jatuh itu sebesar gunung dan meninggalkan jejak api yang panjang di langit.
Asap tebal mengepul saat meluncur secara diagonal dan jatuh di suatu tempat yang jauh di kejauhan. Matahari di langit pada awalnya tidak bulat, tetapi sekarang tampak seperti telah dikunyah oleh mulut yang giginya tidak rata. "Adik kecil, haruskah kita lari menyelamatkan diri?" tanya Dewa Harimau Hitam dengan suara rendah. "Tuan-tuan, saya punya 2 kabar baik untuk disampaikan kepada semua orang." Kinmu menyingsingkan lengan bajunya untuk menyeka keringat dingin yang mengalir di dahinya seperti air terjun sambil tetap berdiri di altar pengorbanan. Dia membuat dirinya tampak saleh dan percaya diri sebelum melihat sekeliling dan berkata dengan keras, "Kabar baik pertama adalah bahwa jembatan pergeseran saling energi roh telah terhubung. Jembatan ini menghubungkan surga kaisar tertinggi dengan kedamaian abadi, jadi semua orang di sini akan memiliki rute pelarian. Bahkan jika kita tidak dapat bertahan melawan iblis, kita dapat mundur ke kedamaian abadi dan menyelamatkan rakyat kita." Di bawah altar pengorbanan, ribuan praktisi seni dewa masih tampak linglung dan susah payah menoleh ke arahnya. Setelah Kinmu selesai menyampaikan kabar baik pertamanya, dia menunggu dengan tenang sejenak agar semua orang mencerna informasi ini. Ini dimaksudkan untuk memamerkan prestasinya. Kaisar tertinggi surga tidak pernah punya jalan mundur. Jika para dewa dan praktisi seni ilahi kalah, orang-orang hanya bisa diperlakukan seperti makanan oleh para iblis. Namun sekarang setelah Kinmu membangun jembatan pergeseran saling energi roh, ia menciptakan setiap orang di kaisar tertinggi surga sebuah rute pelarian untuk melestarikan warisan ras mereka. Seberapa besarkah manfaat ini? Kinmu memilih untuk memamerkannya karena memang terlalu hebat. Bahkan jika para praktisi seni dewa dan dewa kaisar langit tertinggi marah, mereka tidak akan menghajarnya dan dewa harimau sampai mati. Pang Yu adalah dewa sejati, jadi dialah orang pertama yang tersadar. Dia mengangguk perlahan. Teman kecil Qin dan saudara Harimau Hitam menciptakan jembatan pergeseran energi roh bersama agar orang-orang di surga kaisar tertinggi kita memiliki rute pelarian. Ini memang merupakan pahala yang besar. Dewa Sang Ye dan para dewa lainnya juga mengangguk. Prestasi ini sungguh luar biasa. Selain menghubungkan 2 dunia dan menyediakan rute pelarian, para praktisi seni suci dari Kekaisaran Perdamaian Abadi juga dapat memberikan bantuan, membantu kaisar tertinggi surga bertahan lebih lama. Pada saat itu, seorang praktisi seni ilahi tergagap, tatapi matahari di langit. Wajah Kinmu berseri-seri karena semangat, dan dia tertawa. "Ini kabar baik lainnya yang ingin kukatakan. Kabar yang benar-benar membahagiakan." Suaranya memekakkan telinga. "Semuanya, matahari kalian sudah tua dan bobrok, tetapi sekarang kita bisa menggantinya dengan 2 matahari baru. Matahari yang bulat, matahari yang sempurna." Lingkungan sekitarnya sunyi. Tiba-tiba, Sang Ye menjadi bersemangat dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. "Yeay!" Sorakan itu menusuk telinga, dan suaranya segera menjadi semakin lembut. Akhirnya, gadis dengan rambut kepang panjang itu menyadari situasi itu dan batuk 2 kali untuk menutupi kecanggungannya. Dia tidak berani berbicara lagi. "Jangan bicara." Dewa sejati Pang Yu mempertahankan senyum kaku di wajahnya saat dia berbicara kepada para dewa lainnya dengan suara rendah. "Pertahankan senyum, pertahankan ketenangan, jangan tunjukkan niat membunuh. Bagaimanapun juga, mereka adalah murid guru surgawi, jadi kita harus menjaga wajah kita." "Apakah mereka benar-benar akan membantu kita merekonstruksi matahari baru?" tanya seorang dewa dengan suara rendah sambil mempertahankan senyum di wajahnya. "Aku tidak tahu," kata dewa sejati Pang Yu sambil tersenyum. "Jika tidak, kami tidak akan membiarkan mereka meninggalkan surga kaisar tertinggi. Namun, melihat ekspresi mereka yang penuh percaya diri, mereka mungkin bisa melakukannya." Kinmu melihat banyak praktisi seni dewa dan dewa kaisar langit tertinggi yang berwajah hitam, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tampaknya ada banjir yang akan menerobos bendungan di sana, hampir meluap. "Adik muda, mereka tidak terlihat senang. Apakah mereka menyadari bahwa kita tidak tahu cara menciptakan api suci untuk menyalakan matahari?" tanya Dewa Harimau Hitam dengan suara lembut. "Diamlah, kakak senior." Kinmu mempertahankan senyum kaku dan berbicara dengan gigi terkatup. "Pertahankan senyummu dan bersikaplah seolah-olah kita bisa menciptakan matahari." Dewa Harimau Hitam itu melakukan apa yang diperintahkan, lalu berbicara melalui celah giginya. "Ini adalah pertama kalinya kami mengaktifkan jembatan pergeseran saling energi roh sehingga kami bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar terhubung dengan altar pengorbanan di reruntuhan besar. Jika tidak berhasil, apakah mereka akan menghitung kedua utang itu bersama-sama dan memukuli kami sampai mati?" "Diamlah, kakak senior." Kinmu hampir tidak bisa menahan senyum di wajahnya. "Sekarang jembatan pergeseran saling energi roh sudah didirikan, bisakah kita memasuki reruntuhan besar dari sini? Jika terjadi sesuatu yang salah saat kita melewati jembatan,
kita mungkin akan tercabik-cabik dan keluar sebagai tumpukan daging cincang di ujung sana, kata Dewa Harimau Hitam dengan lembut. Angin dingin berhembus melalui suasana yang sunyi. Di Great Ruins, langit hampir berubah gelap. Raksasa batu berjalan melalui hutan sambil mengangkat palu batu besar untuk menghancurkan tanah. Mereka meratakan tanah. Sepanjang perjalanan, pohon-pohon yang menjulang tinggi mencabut akarnya dan berjalan seperti manusia. Mereka membuka jalan dan berdiri tegak di kedua sisi jalan, membentuk dua baris. Setelah raksasa batu membuka jalan, ribuan wanita berjalan di sepanjang jalan. Mereka mengenakan pakaian berbagai warna yang membuat mereka tampak seperti bunga-bunga indah. Mereka mengobrol sambil melihat lempengan batu persegi melayang di langit dan secara otomatis mendarat di bawah kaki mereka. Di belakang mereka, raksasa pohon menggunakan palu kayu untuk mengamankan lempengan batu, mengaitkannya secara teratur dan meratakan jalan. Di belakang raksasa pohon, Master Aula Pekerjaan Surgawi memimpin banyak praktisi seni ilahi di aulanya untuk mencetak rune. Setiap lempengan diberi tanda rune yang akan membuat jalan lebih tahan lama. Jalan tidak akan runtuh bahkan saat kereta perang dan binatang buas besar melewatinya. Penggunaan lempengan batu untuk mengaspal jalan membuat perbaikan jalan di masa mendatang menjadi lebih mudah. Mereka hanya perlu membuang bagian yang rusak dan menggantinya dengan yang baru. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Siong Siu berjalan berdampingan. Mereka mencari patung-patung batu dan memindahkannya ke sisi jalan. Lebih baik lagi ketika mereka menemukan desa, karena mereka akan memindahkan patung-patung itu dan orang-orangnya lebih dekat untuk menjadi kota di masa depan. Sebelum mereka memindahkan patung batu, mereka mempersembahkan dupa, yang sangat penting. Itulah yang dikatakan Kinmu kepada Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, jadi kecepatan pengaspalan jalan sedikit lebih lambat dari yang diperkirakan Kinmu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Siong Siu, Master Istana Surga Sejati, telah sibuk cukup lama. Mereka telah membuka jalan menuju wilayah reruntuhan besar saat itu, dan hanya dalam waktu 1 bulan lagi, mereka akan mencapai kota naga perbatasan. Saat itu tiba, mereka sudah dekat dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kinmu mengenal banyak orang di bumi barat dan berteman dengan semua keluarga berpengaruh. Membuka jalan menuju bumi tengah adalah proyek besar, tetapi semua keluarga berpengaruh mendukung gagasan ini dan mengirim sejumlah praktisi seni ilahi untuk membantu. Ayo istirahat. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melihat ke langit dan berkata dengan keras, kegelapan akan segera tiba, jadi cepatlah pergi ke patung-patung batu. Jangan bergerak di malam hari. Semua orang buru-buru melakukan apa yang diperintahkan dan menyalakan api untuk memasak makanan mereka. Gadis-gadis itu mengobrol dengan penuh semangat tentang para lelaki dari Eternal Peace. Mereka melirik para praktisi seni dewa dari Heavenly Works Hall dan tertawa pelan. Para praktisi seni dewa itu tersipu dan tidak berani berbicara. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menatap matahari terbenam. Meskipun Kinmu telah menyerahkan semua tanggung jawab dan pekerjaan kotor kepadanya saat dia pergi bermain, dia tidak mengeluh sedikit pun. Ketika menaklukkan bumi barat, dia juga telah menyerahkan semua pekerjaan kotor kepada Kinmu, dan pemuda itu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Pada saat itu, langit berguncang, dan seberkas cahaya hitam turun dari langit. Ia berputar dengan panik dan menghantam tanah. Wajah Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berubah sedikit, dan dia melihat ke arah tempat cahaya hitam mendarat. Ledakan, benda itu menghantam tanah, dan tanah bergetar. Getarannya bahkan sampai ke kaki mereka. Rasanya seperti ada monster mengerikan yang akan keluar dari bumi. Guru Kerajaan, 2 sinar cahaya melesat keluar dari mata kepala Balai Pekerjaan Surgawi saat dia melihat ke arah perubahan yang tidak normal. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak keras, ada perubahan besar dalam fenomena meteorologi. Tanah melonjak menjadi gunung-gunung besar yang mungkin merupakan pekerjaan iblis. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian tetaplah di sini. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Kegelapan membumbung tinggi, tetapi Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berjalan melewatinya hingga ia tiba di tempat cahaya hitam itu jatuh. Energinya habis, dan seberkas cahaya biru melesat ke langit dari bawah tanah, menembus angkasa. Cahaya biru itu membentuk lorong cahaya yang mengalir. Yang melepaskan cahaya biru itu adalah altar pengorbanan besar yang tampak seperti gunung. Pada saat ini, semua rune di atasnya menyala satu demi satu. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memeriksa altar pengorbanan yang tiba-tiba muncul. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju dan memasuki cahaya biru. Di surga kaisar tertinggi, senyum Kinmu dan Dewa Harimau Hitam tampak dingin. Di langit, senyum Dewa Sejati Pang Yu, Dewa Sang Ye, dan dewa lainnya juga tidak berbeda. Semua orang terdiam cukup lama.
Tepat saat itu, dari cahaya di tengah altar pengorbanan, sesosok pria setengah baya yang kurus keluar. Dia melihat sekeliling dengan bingung, lalu tatapannya tertuju pada Kinmu. Jadi, ini Master Sekte Qin. Hal luar biasa apa yang telah kau lakukan kali ini? Tempat apa ini?